kan susah itu Bu, untuk disiplin kayak disiplin contoh disiplin waktu, disiplin di kelas. Itu bagaimana Ibu cara menanggapi tentang kedisiplinan mereka? Khususnya di kelas ini ya, ada memang 2 anak yang cenderung memang setiap hari tuh datangnya terlambat. Sudah dipanggil orang tuanya, sudah dinasihati dengan cara agak keras, lembut, tapi tetap. Jadi saya mikirnya mungkin SDM di sini juga ya. Jadi saya mengatasinya, mereka tetap datang terlambat jam berapapun itu, tetap saya suruh masuk, tetap diperlakukan dengan baik. Karena kalaupun kita kasar, mereka nggak berubah juga. Jadi intinya ya sabar aja, gitu kan, sabar aja. Jadi kadang anak-anak ini bukan nasihat yang diingatnya, kebaikan ibu itu yang diingat. Jadi ikhlas aja lah. Terus Bu, tentang ukuran giat belajar. Kadang kan anak kelas SD kan ada yang kayak aku nggak mau belajar matematika, lebih suka bahasa Indonesia. Jadi kayak kalau tentang matematika dia nggak ambil open, dia kayak ya udah belajar aja gitu. Itu gimana? Ya, memang kemampuan anak itu beda-beda. Ada yang cenderung di bahasa, ada yang di matematika. Ya kalau misalnya kira-kira mereka udah jenuh, kita buat pembelajaran yang menarik, seperti dibuat permainan dan lain-lain. Kalau misalnya ini Bu, tingkat kesulitan yang tidak sesuai gitu kan. Contoh nih kan, harusnya anak kelas 1 SD mungkin harusnya sudah pandai menulis, yang seperti diajarin di TK dia dulu gitu kan. Tapi ada anak yang kelas 1 SD juga belum bisa menulis gitu Bu. Itu gimana cara Ibu supaya biar dia dapat menulis? Karena kan kalau dulu kan kayak nggak satu anak itu juga yang dipikirkan gitu kan. Banyak anak-anak lain yang harus Ibu pikirkan. Misalkan bukan kelas 4 juga. Ya, kalau soal itu ya diterapkanlah diferensiasi. Kita kelompokkan dulu mana yang udah paham, mana yang setengah paham, mana yang nggak bisa sama sekali. Jadi yang nggak bisa sama sekali itu juga dikasih apalah pendekatan khusus dan materinya khusus, nggak sama. Karena mereka memang iya, ada yang TK, ada yang memang nggak TK, ada yang udah bisa baca, ada yang sama sekali nggak tahu. Jadi itu dikelompokkan. Kalau di kelas 1 ini kerap melakukan bullying nggak? Karena kan biasanya bullying itu di kelas atas gitu. Kalau mereka sih belum kayaknya, malah teman-teman yang nggak bisa, yang bisa itu mau membantu saya arahin. Kalau tawuran antar pelajar mungkin kelas 1 SD juga. Kebiasaan melanggar aturan sekolah Bu, kayak contoh masuk jam istirahat dia masih di luar Kalau kelas 1 sih apa belum, paling yang terlambat tadi, tapi itu memang kayaknya faktor dari keluarganya. tentang ini kebiasaan menyontek. Kalau menyontek itu ada kelas 1, karena mungkin kan yang nggak bisa sama sekali tadi itu kan nggak mungkin kan kita belajar di situ terus, jadi belajar tetap lanjut. Jadi biasanya yang nggak ngerti ini ada sedikit, tapi nggak nyontek juga sih, tak kasih tahu kawan. Tapi Ibu ketika mendapat murid menyontek gitu kan, padahal sebelum ujian nih Ibu udah bilang jangan ada yang nyontek ya gitu, tapi Ibu kedapatan dia lagi menyontek gitu, Ibu melakukan apa gitu? Biasanya sih kalau kelas 1 itu kan dia itu masih dibacain, jadi saya selalu bilang kalau nggak tahu tanya sama bu guru aja, jangan tanya sama teman, karena bakalan kebiasaan nanti sama di kelas. Perusahaan pada fasilitas sekolah mungkin di kelas 1 seperti itu ya Bu, kayak mencoret meja, mencoret dinding gitu Bu. Itu kalau karena anak-anak kan kelas 1 SD susah tuh dibilang jangan coret-coret meja ya gitu. Cuman tetap aja gitu dilakukan Bu. Itu Ibu melakukan apa atas respon mereka yang tidak peduli gitu? Kemarin kan waktu mejanya tercoret-coret itu kami sama-sama nih membersihkannya, susah memang membersihkannya. Jadi dari situ saya bilang sekali lagi kalian coret, kalian sendiri yang bersihin, ibu nggak mau. Kebersihan kelas gitu Bu, kayak mereka kan kalau anak kelas 1 SD suka buang sampah sembarangan gitu. Ini kan ada laci gitu, mereka sering mengumpuli sampah di laci gitu. Ini udah bilang
bilang kan kayak jangan buang sampah di laci ya nak gitu. Tapi tetap aja gitu ada yang nggak mendengarkan gitu. Iya. Apalagi kan Apa yang melakukan pengecekan setiap harinya untuk menghilangkan anak tersebut gitu. iya, tapi karena kelas kita ini dipakai juga kelas 2, yang mereka tuh saling tuduh. Kami enggak bu, kami iya. bersihin itu kelas 2, Kelas ya, dua. gitu juga kelas 2, kelas 1, tapi ya tetap diingatin lah. Kalau masalah emosi karena anak tersebut juga emosionalnya masih mungkin yang di rumah dia biasanya dimanja orang tuanya sampai di sekolah dia tidak terbiasa gitu.